Cara terbaik menyembuhkan luka adalah melupakan setiap detik kejadian yang menyakitkan. Setelah melepaskan suaminya bersama dengan wanita lain, Haigang mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Dia sama sekali tidak mengingat dirinya dan juga melupakan semua peristiwa yang menyakitkan dalam kehidupannya. Haigang seperti terlahir kembali. Dia menjadi lebih hangat dan ceria, bertolak belakang dengan sifatnya selama ini yang cenderung dingin dan terkesan tidak punya hati. Saat mengalami kecelakaan, Haigang diselamatkan oleh Baek-suk. Karena saat itu Haigang hanya membawa identitas Yonggi, sehingga Baek-suk menyangka Haigang adalah Yonggi yang merupakan cinta pertamanya. Baek-suk pun kemudian merawat Haigang dan tinggal bersamanya yang saat ini berubah identitas menjadi Yonggi. Baek-suk berharap hubungannya dengan Yonggi kembali berlanjut. Hanya saja 4 tahun berlalu, Yonggi alias Haigang belum bisa membuka hatinya untuk Baek-suk. Haigang tidak merasakan apapun terhadap Baek-suk. Dia hanya sering bermimpi buruk tentang seseorang yang membuatnya sangat sedih. Serpihan masa lalunya yang menyedihkan yang tersembunyi di bawah alam sadarnya sering hadir dalam mimpinya. Sementara itu, ibu Haigang yang mengira anaknya telah meninggal sangat sedih atas kepergian Haigang. Sementara keluarga Jinon berusaha menutupi kematian Haigang dari Jinon. Mereka tidak ingin Jinon mengetahui Haigang telah meninggal agar Jinon tidak merasa bersalah telah menceraikan Haigang. 4 tahun kemudian, Jinon kembali ke Korea. Sementara Haigang membantu Baek-suk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus yang ditangani Baek-suk sebagai seorang pengacara. Sampai suatu ketika, takdir mempertemukan mereka kembali. Haigang sama sekali tidak mengingat Jinon. Sementara Jinon bingung melihat Haigang yang tidak mengenalinya dan juga penampilan Haigang yang berbeda. Jinon pun penasaran dan mencoba menelpon kantor Baek-suk untuk memastikan keberadaan Haigang. Hanya saja dia tidak menemukan jawaban yang dia inginkan. Karena Haigang sekarang dikenal sebagai Yonggi. 전화하면 됩니까? 최진원이라고 하면 알 겁니다. 최진원 씨? 여보세요? 네. 덕구은기 씨 지금 클라이언트랑 상담 중이십니다. 용건이랑 전화번호 남겨주시면 상담 끝나는 대로 바로 연락드리겠답니다. Karena masih penasaran, Jinon kemudian mendatangi kantor Baek-suk dan mendapati Haigang yang sedang menuju ke suatu tempat. Jinon kemudian mengikuti Haigang secara diam-diam. Dan dia mendapati sifat Haigang yang sangat mirip dengan Haigang yang dikenalnya saat mereka masih kuliah. Dia pun meminta Haigang untuk memperhatikannya. Hanya saja, Haigang yang hilang ingatan tidak mengingat Jinon sama sekali. Jinon kemudian menanyakan keberadaan Haigang kepada saudara iparnya, Min Tae-suk. Min Tae-suk kemudian membohongi Jinon dan mengatakan Haigang berada di Tiongkok dan belum pernah kembali ke Korea. Sementara itu, Seolri juga kembali ke Korea. Hanya saja dia masih bingung dengan sikap Jinon yang terlihat tidak pernah mengkhawatirkannya layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Ibu Jinon sendiri mendesak Jinon untuk segera menikahi Seolri. Hanya saja Jinon tidak ingin segera menikah dengan alasan ingin memberikan waktu buat Seolri untuk mencapai impiannya terlebih dahulu. Seolri sendiri akhirnya mengetahui sebuah kebenaran
bahwa Jinon berpisah dengan Haigang bukan karena Jinon ingin bersamanya, tetapi karena kematian anaknya yang membuat Haigang dan Jinon saling membenci. Seolri juga menyadari bahwa Jinon masih mencintai mantan istrinya yang membuatnya sangat marah dan terus meminta Jinon untuk mencintainya. 둘이 아니라 셋이 있는 것 같아. 농담으로라도 선배, 나한테 한 번이라도 사랑한다고 말한 적 없는 거. Sementara Haigang menjalani hidupnya dengan bahagia bersama Baek-suk. Hanya saja Haigang tiba-tiba mendapati Baek-ji, saudara angkat Baek-suk yang masih remaja, mencuri dompet Jinon. 훔쳤니? 훔쳤으면 어쩔 건데? Haigang pun berusaha mengembalikan dompet Jinon setelah melihat foto Jinon di dompet tersebut. Haigang kemudian mendatangi rumah Jinon, hanya saja dia ragu menghampiri Jinon karena saat itu Jinon bersama dengan Seolri. Tapi karena dia harus mengembalikan dompet tersebut, sehingga Haigang memberanikan diri menemui Jinon dan memohon kepada Jinon untuk tidak melaporkan Baek-ji ke kantor polisi. Karena anak tersebut masih remaja dan masa depannya masih panjang. Hanya saja polisi terlanjur menangkap Baek-ji, sehingga Haigang dan Baek-suk mendatangi Baek-ji di kantor polisi. Begitupun dengan Jinon. Sementara Seolri yang mengetahui Jinon ke kantor polisi dan akan bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan Haigang, mengikuti Jinon ke kantor polisi. Dan benar saja wanita yang dia lihat sangat mirip dengan Haigang. Dan yang lebih mengejutkannya adalah wanita tersebut bersama dengan kakak angkatnya. Seolri pun memberanikan diri menemui Baek-suk untuk memastikan keberadaan Haigang. Dan setelah melihat Haigang dari dekat, dia benar-benar terkejut karena wanita yang dia lihat sangat mirip dengan Haigang. Dia pun mengorek informasi tentang Haigang dan meminta Baek-suk dan Haigang datang ke rumahnya. 혹시 그 사람? 손대지 마요. Hanya saja Seolri sedikit emosi saat Haigang memegang fotonya. Dan akhirnya Haigang keluar dari apartemen Seolri dan secara tidak sengaja bertemu dengan Jinon. Haigang pun meminta Jinon untuk berbincang sebentar dengannya karena dia ingin mengembalikan uang Jinon yang telah dicuri oleh Baek-ji. Hanya saja saat mereka ingin mengakhiri pembicaraan mereka, telepon mereka berdering dan nada dering mereka sangat familiar. Jinon pun merasa nada dering itu bukanlah sebuah kebetulan. Dia merasa wanita tersebut benar-benar Haigang. Sehingga dia mendatangi Haigang ke mobilnya. Hanya saja saat itu Haigang tidak sengaja melihat orang yang selama ini dia cari karena orang tersebut telah menggelapkan dana perusahaan. Sehingga Haigang berusaha mengejar mobil tersebut. Jinon yang berada di mobil Haigang otomatis ikut bersama Haigang mengejar orang tersebut. Sementara Seolri yang mengetahui Jinon sedang bersama dengan Haigang segera mencari Jinon, hanya saja Jinon dan Haigang sudah pergi. Seolri kemudian mendatangi rumah lamanya. Dia bertemu dengan Baek-suk dan menceritakan keadaannya. Sebenarnya dia tidak bahagia bersama Jinon karena Jinon tidak mencintainya. Hanya saja karena itu sudah menjadi pilihannya, maka dia harus berusaha untuk bahagia. Dia juga meminta Baek-suk untuk segera menikahi Haigang, untuk mencegah Haigang dekat dengan Jinon. Hanya saja sulit bagi Baek-suk menikahi Haigang karena Haigang sendiri tidak memiliki rasa yang sama dengan Baek-suk.
Walaupun Haigang berusaha jatuh cinta kepada Baeksuk, tapi hatinya tetap tidak bergerak untuk menyukai Baeksuk yang membuatnya kadang merasa bersalah karena Baeksuk sudah melakukan banyak hal untuknya. Sementara itu, Jinon mendatangi rumah lama mereka dengan Haigang dan mengingat kenangan indahnya bersama Haigang. 알죠. 잘 알죠. 너무 잘 아니까 이제 그만 들어와 줄래요? 여보? Dia juga meminta maaf kepada ibu Haigang karena telah meninggalkan Haigang. Dia sangat menyesali perbuatannya menceraikan Haigang dan memilih bersama Seolri saat itu. Dia juga meminta informasi kepada ibu Haigang di mana sebenarnya Haigang berada. Hanya saja, ibu Haigang tidak bisa berbicara sejak kematian Haigang. Kepergian putrinya membuatnya sangat terluka. Dia hanya menulis pesan kepada Jinon untuk berhenti mencari Haigang karena Haigang telah bersama dengan laki-laki baik dan hidup bahagia. Sementara itu, Seolri kemudian menemukan kejanggalan di rumah Jinon. Dia melihat paspor Haigang di kantor ayah Jinon. Dia kemudian memeriksa paspor tersebut dan tidak ada riwayat Haigang mengunjungi Tiongkok. Dia kemudian mengikuti Haigang dan mengawasi perilaku Haigang. Hanya saja dia melihat sifat Haigang sangat jauh berbeda dengan Haigang yang dikenalnya sehingga dia kurang yakin wanita tersebut adalah Haigang. 아닌 거야. 변한 거야. Dan saat mengikuti Haigang, dia tidak sengaja melihat Jinon datang. Jinon saat itu secara kebetulan berpapasan dengan Haigang. Seolri yang melihat pertemuan Jinon dan Haigang langsung menghampiri mereka. Seolri kemudian memperkenalkan Jinon sebagai kekasihnya. 내가 세상에서 제일 사랑하는 문제의 그 남자. Haigang pun sedikit terkejut karena dia mengetahui sedikit cerita Seolri yang merebut pasangan orang lain, dan dia hampir tidak percaya bahwa laki-laki yang meninggalkan istrinya demi bersama Seolri adalah Jinon yang selama ini dia temui. Seolri yang ingin menjauhkan Haigang dari Jinon meminta Haigang berbincang dengannya empat mata. Seolri kemudian menjelaskan bahwa selama ini Jinon bertingkah aneh terhadap Haigang karena Haigang sangat mirip dengan mantan istrinya dan meminta Haigang tidak salah paham dengan Jinon. Haigang yang masih sedikit terkejut mengetahui Jinon adalah kekasih Seolri meyakinkan Seolri bahwa tidak pernah terjadi sesuatu yang aneh antara dia dan Jinon yang patut Seolri curigai. Seolri yang terlanjur tidak menyukai Haigang meminta Haigang makan malam bersamanya. Dia ingin mengadakan double date. 그래요. 같이 먹어요, 저녁. 번거롭게. Haigang yang merasa tertantang dengan permintaan Seolri menyanggupi permintaan Seolri. Mereka kemudian melakukan double date. Hanya saja menu makanan mereka adalah lobster, di mana Haigang alergi dengan lobster. Jinon yang mengetahui Haigang alergi lobster meminta Haigang tidak memakan lobster. Hanya saja Haigang tidak mengindahkan permintaan Jinon dan tetap memakan lobster pemberian Baeksuk, dan akhirnya membuat Haigang memiliki ruam di seluruh tubuhnya kemudian pingsan. Dan saat tersadar, Haigang telah di rumah sakit dan mengetahui dirinya alergi lobster. Hanya saja dia sedikit bingung bagaimana mungkin Jinon mengetahui bahwa Haigang alergi lobster. Dia pun menceritakan hal tersebut kepada Baeksuk. 최진원 씨 말이야. 나보고 먹지 말라고 그랬어. Baeksuk yang mendengar hal tersebut menjadi terganggu dengan peristiwa tersebut.
karena dia juga sudah mencurigai Jinon terlihat sering mendekati Haegang. Sementara itu, Jinon yakin bahwa Yonggi adalah Haegang saat melihat Haegang alergi dengan lobster. Akan tetapi, Seolri meyakinkan Jinon bahwa wanita tersebut bukan Haegang, walaupun sebenarnya Seolri sendiri yakin bahwa Yonggi adalah Haegang. Setelah menemukan fakta bahwa Haegang tidak pergi ke Cina, tapi dia tidak mau Jinon mengetahui hal tersebut agar Jinon berhenti memikirkan Haegang. Jinon sendiri merasa ada yang aneh dengan Haegang karena berpura-pura tidak mengenalnya. Jinon berpikir jika Haegang melakukan hal tersebut dengan sengaja, maka dia akan lebih tenang. Hanya saja jika ada yang salah dengan Haegang, dia akan sangat khawatir dengan kondisi Haegang. Bagaimanapun dia masih sangat peduli dengan Haegang. Jinon kemudian menelpon Haegang untuk memastikan kondisinya. 괜찮아? Cerita pun berlanjut. Baekji diminta membuat laporan polisi tentang masalah pencurian dompet yang dilakukannya dan membutuhkan tanda tangan Jinon. Dia pun mendatangi Jinon di kantornya, dan saat pertemuan tersebut, Jinon mengorek informasi mengenai Haegang kepada Baekji. Baekji kemudian bercerita tentang Haegang yang saat ini hilang ingatan. 용기 언니. 네, 기억 상실을 하는데 정말로 아무것도 기억을 못해요. Jinon yang mengetahui kondisi Haegang pergi menemui Haegang, dan dia sangat sedih melihat Haegang yang saat ini sedang hilang ingatan. Dia pun meminta Haegang untuk berbincang sebentar dengannya. Haegang yang melihat Jinon sangat sedih memberikan nasihat kepada Jinon untuk segera melupakan mantan istrinya karena Haegang diberitahu oleh Baeksuk bahwa istri Jinon sebenarnya telah meninggal. Haegang mengatakan kepada Jinon seharusnya Jinon lebih menghargai istrinya saat dia masih berada di sampingnya. Dan setelah perbincangan tersebut, Jinon kemudian mengantar Haegang kembali. Dan hal tersebut disaksikan oleh Baeksuk yang membuat Baeksuk sedikit marah. Baeksuk kemudian meminta Jinon untuk minum bersamanya. Dan kemudian memberikan peringatan kepada Jinon untuk menjauhi Yonggi alias Haegang. Karena Yonggi adalah wanitanya dan juga saat ini Jinon sudah bersama dengan Seolri. Melihat kenyataan Haegang telah memiliki kehidupan lain dan terlihat bahagia membuat Jinon sangat sedih. Dia pun meminta temannya minum bersamanya dan menyesali semua perbuatannya kepada Haegang. Dalam keadaan mabuk, dia menelpon Haegang dan mengatakan perasaannya. Dia sangat ingin memulai dari awal bersama Haegang karena di hatinya hanya Haegang. Sementara Haegang sangat tertekan karena ternyata dia juga merasa jatuh cinta dengan Jinon. Dan masih dalam keadaan mabuk, Jinon mendatangi Haegang dan menunggunya di depan kantor. Haegang yang melihat kondisi Jinon terpaksa mengantar Jinon kembali ke rumahnya. Dan saat Jinon sadar dari mabuknya, dia mendapati Haegang sedang mendengarkan musik. Dia pun mendekati Haegang, dan peristiwa tersebut disaksikan oleh Seolri. Demikian alur cerita I Have a Lover Part 2.